Sebenarnya pencemaran tanah itu apa sih? Nah, teman-teman, pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana zat kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Sekarang teman-teman sudah tahu ya pencemaran tanah itu apa? Sekarang kita lanjut ke videonya yuk. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kami sudah berada di salah satu lokasi pencemaran tanah di mana di sini bertepatan di TPA sampah di Amahani. Seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa di video ini banyak sekali sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan seperti sampah plastik, botol kaleng, dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video ini tidak terdapat tumbuhan seperti rumput dan tanaman-tanaman lainnya di sekitaran TPA ini. Nah, ini termaksud dari salah satu indikator dari pencemaran tanah, teman-teman. Kalaupun ada rumput di sini sudah mati, teman-teman. Selain itu, tanah di sini juga mengeluarkan bau yang tidak sedap karena efek dari pencemaran tanah tersebut. Sekarang kita lihat yuk, apakah di dalam tanah tersebut apakah ada organisme lain ataukah tidak. Teman-teman, di sini kami mencoba untuk melakukan pengecekan apakah di dalam tanah ini terdapat mikroorganisme lain. Nah, teman-teman, di sini kami akan menggali tanah dengan kedalaman 5 cm dan kami juga sudah memasang tali rafia yang sudah disediakan sebelumnya dengan berbentuk segi 4 sama-sama panjang, di mana panjangnya yaitu 1 meter ya teman-teman. Setelah kami menggali tanahnya, kami akan menyiramkan tanah ini dengan air garam. Nah, air garam ini yang akan memicu organismenya keluar nanti teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di sini tidak muncul organisme ya teman-teman, walaupun kita sudah mendiamkannya lebih dari 15 menit. Nah, ini artinya bahwa tanah di sini sudah benar-benar tercemar karena organisme di dalam tanah tidak terdapat teman-teman. Yang ada malah di dalam tanah tersebut terdapat sampah-sampah plastik. A few moments later. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi kedua, di mana kita berada di sawah Kelurahan Jatiwangi. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum apakah tanah di sini tercemar atau tidak, teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman bisa lihat sendiri ya di video ini bahwa di sini terdapat sekali rumput-rumput dan tanaman-tanaman lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menggali tanahnya. Kita akan menyiram tanah tersebut dengan larutan air garam yang sudah dilarutkan sebelumnya. Oke, setelah kita menyiram dengan larutan air garam, kita tunggu sampai 15 atau 30 menit ya teman-teman, tergantung dari seberapa cepat organismenya muncul. A few moments later. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, setelah kami menunggu sampai 15 menit, akhirnya organismenya muncul teman-teman. Nah, organismenya ada dua, yang pertama yaitu cacing dan organisme lain. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa tanah di sini tidak tercemar teman-teman, karena ada organisme yang berada di dalam tanah tersebut.
Teman-teman, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Teman-teman, salah satu sumber dari pencemaran air yaitu disebabkan oleh adanya limbah organik dalam air. Nah, limbah organik ini dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen karena limbah organik yang terbuang dalam air mengalami degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob atau menggunakan oksigen dalam air. Nah, sehingga lama-kelamaan oksigen yang terlarut dalam air akan sangat berkurang. Dari adanya sumber dari pencemaran air tersebut, maka akan timbul dampak bagi makhluk hidup yang tinggal atau yang hidup di sekitarannya, yaitu pertama, tidak adanya air minum yang bersih. Yang kedua, saat terjadi banjir, sumber air dan sumur-sumur banyak ditutupi oleh air-air kotor. Bahkan, sampah yang dibawa banjir, akibatnya warga atau masyarakat tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang ketiga, banyak penyakit yang mewabah akibat dari adanya pencemaran air tersebut. Nah, teman-teman, ada pun beberapa hal yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi pencemaran air atau yang dapat kita lakukan agar mengurangi pencemaran air. Yang pertama, pengelolaan limbah domestik, pengendalian penggunaan pestisida dan pupuk. Yang ketiga, pemeliharaan sistem septik dan instalasi sanitasi. Yang keempat, edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang kelima, yaitu tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang terakhir, yaitu pengolahan air limbah. Nah, itu dia teman-teman yang dapat kita lakukan agar mengurangi dampak dari pencemaran air. Teman-teman, berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan teman kita di Sungai Melayu, yaitu airnya berubah warna dari yang warnanya hijau menjadi sedikit kecoklatan dan keluar bau menyengat, dan tingkat populasi alga di sungai tersebut sangat tinggi, teman-teman. Sementara dari hasil praktikum yang teman kita kerjakan di air terjun Ria Mau, yaitu airnya tidak berbau dan berwarna jernih dan terdapat organisme di dalamnya, teman-teman. Jadi sangat jauh berbeda ya. Nah, teman-teman, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita agar fungsi dari lingkungan kita bisa kita manfaatkan dan tidak merugikan makhluk hidup lain.